Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Adi Saputra dari Prodi KPI di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah atau Unikham. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya pada hari Kamis kemarin, yaitu dalam acara Manaqib Al-Qadiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana pada kesempatan itu saya bertemu dengan salah satu jamaah yang bernama Bapak Muhammad Ridwan. Nah, yang mana kisah perjalanan spiritual Bapak Muhammad Ridwan ini selama 17 tahun bersama Manaqib Al-Qadiri. Nah, saya berkesempatan berbincang dengan beliau yang cukup senior di lingkungan pesantren Al-Qadiri, namanya Bapak Muhammad Ridwan, seorang lelaki sederhana yang wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, dalam perbincangan ringan kami itu saya menemukan beberapa pelajaran hidup yang luar biasa dari kisah perjalanan beliau selama 17 tahun mengikuti manaqib di pesantren Al-Qadiri. Nah, ketika saya bertanya tentang asal dan nama lengkapnya, beliau menjawab dengan nada tenang waktu itu, nama saya Muhammad Ridwan. Nah, seperti itu kata-kata dari beliau, yang mana dari cara berbicaranya saja saya bisa merasakan ada ketulusan dan keikhlasan dalam diri beliau ini. Nah, lalu saya menanyakan sejak kapan sebenarnya beliau mulai mengikuti kegiatan Manaqib Al-Qadiri. Nah, dengan senyum tipis beliau menjawab, awalnya sih beliau berkata demikian, sekitar berapa ya? Nah, paling sekitar 15 tahun. Terus, nah karena beliau ini bersama istrinya, sang istri itu menjawab, ya lebih topa itu kisaran paling 17 tahun atau lebih sudah. Nah, dari bersama beliau ini saya pun mulai penasaran apa yang membuat seseorang mampu bertahan begitu lama dalam satu amalan yang sama. Nah, seperti itu. Karena ini sudah termasuk keistiqomahan yang sangat luar biasa. Seperti pernah kita dengar al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Karena sesuatu yang diistiqomahkan itu akan lebih baik dari 1000 karomah. Nah, terus ketika saya menanyakan alasan beliau tertarik ikut manakiban, jawabannya sangat sederhana namun menyentuh hati. Beliau berkata, saya merasa senang dalam hati, terus kalau tidak ikut itu saya merasa tidak enak, ya terutama ibu. Nah, seperti itu. Karena ibu yang selalu ini semangatnya itu luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, jawaban itu membuat saya terdiam sejenak, karena di zaman sekarang itu banyak orang yang mencari kesenangan lewat dunia luar, hiburan, pekerjaan, materi atau hal-hal lain yang berhubungan duniawi. Tapi Bapak Ridwan ini justru menemukannya di sebuah majelis zikir. Nah, bagi beliau ketenangan hati itu bukan dicari tapi dirasakan. Dan ia datang ketika seseorang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian saya lanjut bertanya lagi, lalu apa yang membuat Bapak ini setiap yang selalu yang membuat Bapak ini merasakan sesuatu hal yang beda ketika mengikuti manaqib Al-Qadiri ini. Nah, beliau itu menatap jauh ke depan seperti mengenang sesuatu, lalu berkata, rasa cinta yang mendalam, seperti itu. Nah, kalimat itu singkat tapi maknanya dalam sekali ya. Cinta yang beliau maksud bukan hanya kepada manusia tapi kepada seluruh nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam manaqib. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada para guru yang menuntun dalam jalan kebenaran. Nah, seiring waktu saya penasaran apakah
ada perubahan nyata dalam hidup beliau setelah rutin mengikuti kegiatan ini. Nah, dengan nada syukur yang sangat terasa beliau menjawab, kehidupan menjadi enak mungkin karena barokah ya Le gitu. Segala urusan diperlancar, terutama urusan anak-anak dari beliau ini. Alhamdulillah karena sekarang semua putra dan putrinya itu sudah berkeluarga semua, sudah memiliki kehidupan yang mana dalam proses itu semuanya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagian dari barokah mengikuti manaqib Al-Qadiri ini. Terus yang paling hal-hal yang saya perbincangkan juga dengan beliau itu menanyakan pengalaman paling berkesan selama beliau mengikuti manaqib ini. Nah, wajah beliau kemudian tampak hangat ketika menceritakan hal itu. Beliau berkata yang paling berkesan itu karena sampai masa tua ini saya masih bisa terus bersama istri. Bahkan istri saya pernah berkata, kalaupun kita mati di sini saat manaqiban, aku ridho. Nah, seperti itu. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Karena dari semangatnya hingga di masa-masa tua ini, beliau berdua ini, Bapak Ridwan bersama istri ini masih semangat untuk mengikuti siraman hati, yaitu di manaqib Al-Qadiri. Nah, mendengar kalimat itu jujur ya saya merinding juga. Bayangkanlah, dua orang yang telah berpuluh tahun hidup bersama menjadikan tempat ibadah sebagai saksi cinta mereka dan menganggap wafat dalam keadaan berzikir spiritual ini menjadi hal yang sangat membahagiakan. Nah, itulah bentuk cinta yang tidak hanya hidup di dunia tapi juga menuju ke akhirat. Nah, terus sebenarnya banyak hal-hal yang beliau ceritakan. Nah, waktu itu salah satunya saya bertanya, adakah dawuh-dawuh dari Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh yang pernah diucapkan, yang pernah didawuhkan kepada para jamaahnya. Nah, yang paling lantang menjawab waktu itu ya sang istri dari Bapak Muhammad Ridwan. Nah, beliau itu Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh itu tidak sombong, tidak ada sifat-sifat sombong dari beliau. Bahkan pernah saya mendengar, bukan mendengar dari orang ya, tapi mendengar secara langsung ketika mengikuti acara manaqib ini, jangan pernah cari barokah dari saya, karena barokah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, acara manaqiban seperti ini hanya sebuah perantara, seperti itu, hanya sebuah jembatan kembali lagi kepada diri kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala serta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah kisah Bapak Muhammad Ridwan yang saya dapatkan dari cerita beliau selama mengikuti manaqib Al-Qadiri sekitar 17 tahun lebih. Nah, perjalanan yang cukup panjang. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan hasil wawancara saya pada malam Jumat manis kemarin di Pondok Pesantren Al-Qadiri dalam acara manaqib Al-Qadiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.